Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kami dapat kesempatan untuk membuat video presentasi komunikasi bisnis ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Leparani Habi yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 6 dengan materi komunikasi lintas budaya. Adapun anggota kelompok saya adalah Siti Nur Fatimah Usman dan Firmansyah Usman. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembuka. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi saya persilakan untuk Siti Nur Fatimah Usman yang membacakan materi pertama. Kemudian selanjutnya adalah tugas pemateri kedua, saya persilahkan Firmansyah Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Usman. Baiklah, saya akan menjelaskan komunikasi lintas budaya. Yang pertama, pengertian budaya. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan ke generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, perkakas, bangunan, pakaian, serta karya seni. Menurut para ahli, pengertian komunikasi antar budaya antara lain sebagai berikut. Menurut Lilweri, bahwa proses komunikasi antar budaya merupakan interaksi antar pribadi dan antar pribadi yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Menurut Faber-Lusch, hakikat studi lintas budaya adalah studi komparatif yang bertujuan membandingkan antara konsekuensi atau akibat dari pengaruh kebudayaan dari dua konteks kebudayaan atau lebih. Harapannya dengan studi ini, setiap orang akan memahami kebudayaan sendiri dan mengakui bahwa ada isu kebudayaan yang dominan yang dimiliki orang lain dalam relasi atau budaya. Selanjutnya, komponen budaya. Budaya mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan dimensi hubungan, yaitu teknologi dan ekonomi. Teknologi mencakup teknik atau cara yang digunakan untuk mengubah atau membentuk material menjadi suatu produk yang dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya. Yang selanjutnya adalah organisasi sosial dan pendidikan adalah salah satu lembaga yang berkaitan dengan cara bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain, mengorganisasikan kegiatan mereka untuk dapat hidup secara harmonis dengan yang lain dan mengajar perilaku yang dapat diterima oleh generasi berikutnya. Sistem kepercayaan atau keyakinan yang dianut oleh suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap sistem nilai yang ada di masyarakat tersebut. Keyakinan yang dianut oleh suatu masyarakat juga akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan mereka. Estetika berkaitan dengan seni, dongeng, hikayat, musik, drama, dan tari-tarian. Nilai-nilai estetika yang ditunjukkan masyarakat dalam berbagai peran tentunya perlu dipahami secara benar-benar agar pesan yang disampaikan mencapai sasaran secara efektif. Terakhir adalah bahasa. Bahasa adalah suatu cara yang digunakan seseorang dalam mengungkapkan sesuatu melalui simbol-simbol tertentu kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fatimah Usman. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang tingkatan budaya. Tingkatan budaya menurut Murphy dan Hildebrand, tingkatan budaya tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada formal. Budaya pada tingkatan formal merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya, dan hal tersebut bersifat formal atau resmi. Yang kedua ada informal. Pada tingkat informal lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya melalui apa yang didengar, dilihat, dipakai atau digunakan dan dilakukan tanpa diketahui
alasan mengapa hal itu dilakukan. Kemudian terakhir ada teknis. Tingkat teknis lebih mementingkan bukti-bukti dan aturan. Terdapat suatu penjelasan yang logis mengapa sesuatu harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Materi selanjutnya yaitu perbedaan komunikasi lintas budaya dan antar budaya. Komunikasi lintas budaya awalnya diartikan sebagai proses mempelajari komunikasi di antara individu maupun kelompok, suku bangsa, dan ras yang berbeda negara. Karena pasti beda negara, pasti beda kebudayaannya. Sedangkan komunikasi antar budaya adalah komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam suku bangsa yang sama. Yang kedua yaitu komunikasi lintas budaya menekankan perbandingan kebudayaan, sedangkan komunikasi antar budaya menekankan interaksi yang terjadi antar pribadi yang berbeda latar belakang kebudayaannya. Kemudian selanjutnya materi terakhir yang akan dibacakan oleh saya sendiri mengenai budaya tinggi dan budaya rendah. Komunikasi konteks tinggi merupakan komunikasi di mana sebagian besar informasi diketahui orang tersebut dan hanya sedikit yang dibagikan sebagai bagian dari pesan. Dengan kata lain, arti dari informasi yang dipertukarkan selama interaksi tidak harus dikomunikasikan dengan kata-kata. Dalam budaya konteks tinggi, komunikasi difokuskan lebih kepada bagaimana pesan tersebut disampaikan dari apa yang dikatakan serta waspada terhadap isyarat nonverbal. Sedangkan komunikasi konteks rendah merupakan komunikasi yang mana jumlah informasi lebih besar dari apa yang disampaikan. Atau dalam komunikasi konteks rendah, pesan verbal mengandung banyak informasi dan hanya sedikit yang tertanam dalam konteks atau peserta. Demikian presentasi kelompok kami. Saya moderator, meminta maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.